Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemeriksaannya cell grouping atau forward grouping. Jadi yang dicari adalah antigennya dengan menambahkan antibodi. Anti A, anti B, dan anti D. Kemudian yang kebalikannya serum grouping. Serum grouping atau reverse. Ini yang diperiksa adalah antibodi pada serum pasien. Berarti reagennya berupa sel A, sel B, dan sel O. Itu sebagai reagen. Kalau autokontrol, berarti sel sama serum orang itu sendiri direaksikan. Oke. Ini cara yang pertama adalah cell grouping. Sampelnya bisa darah kapiler. Biasanya langsung dari ujung jari ya, ditusuk terus diperiksa ya. Yang paling umum. Ya, sampelnya bisa darah kapiler atau bisa darah vena. Bisa. Tapi kalau darah vena ini kalau mau dikerjakan dengan benar-benar ya, pakai suspensi 40%. Ini reagennya anti A, B, dan AB. Darah, 1 tetes darah, 1 tetes reagennya. Kemudian dicampurkan. Tapi pengadunya tidak boleh campur antara sini sama sini, nggak boleh sama. Sini sama sini juga nggak boleh sama. Setelah dicampur, diaduk, dilihat apakah ada aglutinasi atau tidak. Nah, ini disebut golongan darah A kalau ada aglutinasi pada anti A. Berarti di sini juga karena ini adalah reagen anti A dan anti B, karena antigennya A juga terjadi aglutinasi. Karena antigennya A tentunya dengan anti B tidak bereaksi. Itu disebut golongan darah A. Nah, kita punya antigen H sebagai prekursor dari antigen A dan B. Dilihat ini dengan cara forward grouping golongan darah O Bombay O, H kecil ini O Bombay ya. Persis sama seperti golongan darah O. Tidak terlihat ya. Karena dia memang tidak punya antigen A, tidak punya antigen B. Ya, seperti tidak ada masalah. Tapi kita lihat di cara reverse grouping. Nah, reverse grouping yang dicari adalah antibodi. Reagennya sel A dan sel B. Reagen sel A, sel B dicampur dengan plasma atau serum, dibiarkan dulu pada suhu kamar selama 5 menit, setelah itu disentrifuge, dilihat apakah ada hemolisis atau tidak. Kalau tidak ada hemolisis, digoyang-goyangkan sedikit, baru dilihat apakah ada gumpalan-gumpalan atau tidak. Nah, gini. Kalau ada hemolisis atau aglutinasi, berarti ada reaksi antigen antibodi. Kita lihat ya contohnya sekarang golongan darah B. Ini tadi reagennya sel A ya, Dik ya. Pada tabung dengan sel A ada aglutinasi. Berarti serumnya mengandung anti A. Pada tabung berisi sel B dia tidak ada aglutinasi. Sel B berarti dia tidak punya anti B ya. Tidak punya anti B berarti kebalikannya, berarti dia antigennya adalah antigen B. Jadi kebalikannya seperti forward grouping tadi. Dengan sel O dia karena dia punyanya adalah anti A, ya kan, dia punyanya anti A, pada tabung dengan berisi sel O dia tidak ada aglutinasi karena sel O tidak punya antigen A, tidak punya antigen B. Sekarang yang AB. Mengapa pada golongan darah AB, baik tabung sel A, sel B, dan sel O tidak ada aglutinasi? Pada tabung yang berisi sel A tidak ada aglutinasi. Kenapa ya?
golongan darah AB ini berarti dia punya antigen A dan B, berarti dia tidak punya anti A, anti B. Jadi dia tidak ada aglutinasi di sini. Sekarang golongan darah O. Golongan darah O, dia tidak ada antigen A, tidak ada antigen B, tapi dia punya antinya, punya anti A, punya anti B, sehingga pada tabung A dan tabung B terjadi aglutinasi. Tapi pada tabung berisi sel O tidak terjadi aglutinasi. Dia ada antigen H besar, tapi sehingga dia tidak punya anti H. Jadi pada sel O pun sesama sel O yang sesama punya antigen H besar ya tidak punya anti H, tidak ada aglutinasi. Coba dilihat pada O Bombay. Ya. Pada tabung A, tabung B mirip seperti sel O biasa. Tapi ketika bertemu dengan sel O dengan antigen H besar, dia terjadi aglutinasi. O Bombay memiliki anti H besar. Dia tidak punya antigen sama sekali, tidak punya antigen A, antigen B maupun antigen H besar. Sehingga dia punya anti A, punya anti B, punya anti H besar. Jadi kan tidak sama kan sama yang mana tadi, yang forward grouping. Yang forward grouping seakan-akan cocok semua ya, tidak ada masalah. Ketika dibikin reverse grouping baru kelihatan. Nah, ini untuk menentukan subgrup A1 dan A2. Ketika suatu sel ya, darah ditambahkan ya tadi pakai anti A, ada pakai anti A positif aglutinasi, pada anti B tidak, anti AB aglutinasi. Kemudian dikasih reagen anti A1, ada aglutinasi. Berarti dia punya antigen A. Punya antigen A ya, tidak punya antigen B. Benar ya? Dengan anti A1 dia aglutinasi, berarti dia punya antigen A1. Nah, berarti dia nulis laporannya bukan golongan darah A ya, tapi golongan darah A1. Oke, sekarang golongan darah A2. Dengan anti A dia positif karena baik subgrup A1 maupun subgrup A2 sama-sama punya antigen A. Ya, punya induknya ya. Tidak punya antigen B. Jadi punya antigen A. Nah, dengan anti A1 dia tidak bereaksi. Karena dia tidak punya antigen A1. Berarti dia adalah antigen A2. Ini yang dicari adalah antigen, ini yang dicari apa? Antibody. Oke. Reagennya adalah sel A1, sel A2, sel B, dan sel O. Serum dimasukkan ke tabung sel A1, tidak ada apa-apa. Berarti dia tidak punya anti A1. Benar ya? Masuk ke sel A2 tidak terjadi apa-apa, berarti tidak punya antigen A2. Pada tabung berisi sel A1 dia tidak terjadi aglutinasi karena di situ tidak ada anti A1. Benar ya? Kalau tidak punya anti A1 berarti kemungkinannya dia punya antigennya. Dimasukkan ke sel A2 dia juga tidak terjadi aglutinasi, berarti dia tidak punya anti A2. Tapi dia bereaksi dengan sel B. Berarti dia adalah antigen B, ya. Isinya punya anti B, ya, yang bereaksi dengan sel B. Ini yang dicari kan antibodinya. Kalau di sini negatif berarti tidak punya anti A1, tidak punya anti A2. Kalau tidak punya anti A1, tidak punya anti A2, berarti antigen kan punya antigennya kan, berarti antigen A, ya. Tapi karena ini untuk menentukan subgrup A1 A2,
Berarti kalau A1 itu tidak punya anti A2, tapi kalau A2 punya anti A1. Itu kuncinya. Tadi saya belum bilang ya, dia. Jadi golongan darah A2 itu tidak punya antigen A1, tapi dia punya anti A1. A1 tidak punya anti A2, sehingga dimasukkan ke sel A2 dia tidak bereaksi. Kebalikannya dengan A2. Sel A2 dia tidak punya anti A2, jelas ya, tidak ada reaksi. Karena dia adalah antigen A2, dia punya anti B, punya anti A1. Jadi yang aglutinasi di tabung berisi sel A1 dan sel B. Nah, ini penilaian aglutinasi. Dari positif 4, positif 3, 2, 1, plus minus sampai tidak ada aglutinasi. Kalau positif 4 berarti aglutinasinya sangat kuat, semuanya bersatu jadi satu sampai cairannya jernih. Kalau plus 3, sedimennya tuh jadi aglutinasinya agak besar-besar, 3 atau 4 gitu, cairannya jernih. Kalau plus 2, gumpalannya lebih banyak, cairannya agak keruh. Nah, kalau plus 1, gumpalannya banyak kecil-kecil, cairannya keruh ya. Nah, kalau plus minus ini kayak iya kayak enggak, itu gumpalannya sangat halus. Kalau seperti ini perlu diperiksa secara mikroskopis. Biasanya secara mikroskopis terlihat dengan jelas adanya aglutinasi. Oke, sekarang ini penyebabnya. Mengapa ada ketidakcocokan antara FOWAT dan reverse grouping? Bisa karena antibodinya yang lemah, bisa karena antigennya yang lemah. Antibodi yang lemah, misalnya pada bayi baru lahir, antibodinya belum terbentuk. Pada orang yang terlalu tua, pada penyakit keganasan, ada penyakit imunodefisiensi. Atau antigennya yang terlalu lemah, seperti subgrup A, penyakit Hodgkin ini keganasan. Atau ada protein atau plasma yang abnormal. Jadi ada bentuk rulo, tahu rulo dek? Kalau aglutinasi kan sel-selnya gerombol jadi satu ngumpul ya. Kalau rulo berarti seperti tumpukan koin. Pernah lihat? Pernah lihat ya. Jadi dengan adanya rulo seakan-akan ada aglutinasi. Makanya ada ketidakcocokan antara FOWAT dan reverse grouping. Nah, ini penyebab-penyebab lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.